Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 691 Dari mana Tuan Long ini berasal? Kedalaman wilayah terlarang kuil Dewa Iblis. Setelah mendengar laporan dari muridnya Night Demon, wajah leluhur iblis sejati menjadi gelap dan muram. Meskipun dia menduga bahwa Yang Xiaotian tidak akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memahami 1000 pilar Dewa Iblis pertama, kecepatan pencerahan Xiaotian jauh melampaui imajinasinya. Hanya 2 tahun sejak Yang Xiaotian mulai memahami pilar Dewa Iblis pertama. Dalam 2 tahun, dia telah memahami 1000 pilar Dewa Iblis. Ini sungguh sesuatu yang tak terbayangkan. 2 tahun, 1000 pilar Dewa Iblis, leluhur iblis sejati berbicara dengan suara yang dalam, berhenti sejenak sebelum menambahkan, baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Night Demon membuka mulutnya seolah hendak bicara, namun akhirnya tidak berani mengatakan apapun, hanya membungkuk hormat, lalu mundur. Tepat pada saat Yang Xiaotian selesai memahami 1000 pilar Dewa Iblis, Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi memimpin pasukan 3 ras iblis besar dalam serangan berkelanjutan mereka ke benua Dewa Biru. Tidak lama setelah Yang Xiaotian meninggalkan benua Dewa Biru, pasukan dari 3 ras iblis besar sekali lagi menyerbu ke sana, membombardir formasi pedang tak terbatas yang sunyi dengan kegilaan. Yang membuat Dewa Iblis kuno dan yang lainnya geram, saat mereka mulai menyerang formasi pedang tak terbatas yang sunyi, mereka langsung dibombardir oleh lebih dari 100 formasi dewa tingkat 10. Terlebih lagi, banyak di antaranya merupakan formasi dewa tingkat 10 tingkat atas. Di bawah pemboman lebih dari 100 formasi dewa tingkat 10, selama 2 tahun ini dan lebih, tidak hanya 3 pasukan ras iblis besar gagal menembus formasi pedang tak terbatas yang sunyi, tetapi mereka juga kehilangan banyak ahli mereka. Bahkan beberapa leluhur alam dewa surgawi telah tumbang. Sialan, bagaimana benua Dewa Biru bisa memiliki begitu banyak formasi dewa tingkat 10? Dewa Iblis kuno itu menggelegar dengan marah. Dan setengah dari formasi dewa tingkat 10 ini bahkan telah mengembangkan roh formasi mereka sendiri. Bahkan mereka yang tidak memiliki roh formasi pun semuanya telah melampaui batas mereka. Tepat pada saat itu, Azure Bear dan yang lainnya bersama-sama mengaktifkan lebih dari 100 formasi dewa tingkat 10 sekali lagi, saat miliaran pedang terbang, naga api yang tak terhitung jumlahnya, dan batu-batu besar yang jatuh muncul dari udara tipis, membombardir pasukan 3 ras iblis. Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi, serta yang lainnya, turut mengambil tindakan, tetapi bahkan dengan campur tangan para ahli dari ras iblis, mereka tidak dapat membubarkan semua pedang terbang, mereka pun tidak dapat menghancurkan semua naga api dan batu-batu besar yang berjatuhan. Namun, pedang terbang berhasil menembusnya, naga api terus bertahan, dan batu-batu besar seukuran gunung terus menghantam pasukan ras iblis. Teriakan pun tak henti-hentinya terdengar. Hujan darah mengalir deras. Melihat ini, Dewa Iblis kuno melotot ke arah beruang biru dan yang lainnya, dipenuhi dengan niat membunuh, begitu aku menghancurkan formasi pedang tak terbatas yang sunyi, aku akan mengulitimu dan mengekstrak jiwamu. Seluruh benua Dewa Biru akan menjadi lautan darah. Azure Bear tetap tenang dan tak bersuara saat dia, bersama Zheng Yongjiang dan yang lainnya, terus memacu lebih dari 100 formasi dewa level 10 untuk menyerang. Raja Yama dari neraka Neter menatap rentetan tak henti-hentinya dari miliaran pedang ki dan naga api yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya muram, mungkinkah formasi dewa ini ada hubungannya dengan Yang Xiaotian? Dewa Iblis kuno terkejut, menangkap makna di balik kata-kata Raja Yama dari neraka Neter dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Yang Xiaotian baru saja menerobos ke alam roh surgawi, dan sama sekali tidak mungkin formasi dewa tingkat 10 ini dibuat olehnya. Ketika Yang Xiaotian pergi, sudah lebih dari setahun sejak dia menerobos ke alam roh surgawi. Seorang individu di alam roh surgawi, dalam waktu kurang dari setahun, telah mendirikan lebih dari 100 formasi dewa tingkat 10, gagasan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipercayai oleh Dewa Iblis kuno apapun yang terjadi. Bukan saja Dewa Iblis kuno tidak percaya, tetapi Kaisar Iblis Abadi dan yang lainnya juga tidak mempercayainya. Terus menyerang seperti ini bukanlah solusi. Alam rahasia kegelapan akan segera terbuka, mungkin kita harus kembali ke benua kegelapan terlebih dahulu dan menyusun rencana lain nanti. Usul Kaisar Iblis Abadi. Pentingnya alam rahasia kegelapan diketahui semua orang yang hadir. Dewa Iblis kuno menatap aliran miliaran ki pedang yang tiada henti membombardir keluar, ekspresinya berfluktuasi antara marah dan merenung.
Berangkat seperti ini membuatnya benar-benar tidak rela di dalam hatinya. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Dewa Iblis kuno akhirnya memerintahkan mundur dan kembali ke benua gelap. Dengan demikian, di bawah pimpinan Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, dan Kaisar Iblis Abadi, pasukan ketiga ras iblis besar mundur bagaikan air pasang yang surut. Melihat Dewa Iblis kuno dan yang lainnya mundur, Azure Bear dan yang lainnya merasakan gelombang kelegaan menyelimuti mereka. Beberapa bulan kemudian, Dewa Iblis kuno dan para pengikutnya telah kembali ke benua gelap. Sekembalinya mereka ke benua hitam, mereka mendapati bahwa semua pusat kekuatan ras iblis di berbagai kota sedang mendiskusikan pemahaman Lord Long tentang 3000 formasi besar Dewa Iblis. Apa? 1000 pilar Dewa Iblis dipahami dalam 2 tahun. Apakah itu Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, atau Kaisar Iblis Abadi? Mereka semua tercengang seolah-olah mereka mendengar mitos. Sebagai Dewa Iblis tertinggi dalam peringkat Dewa Iblis di kuil Dewa Iblis, mereka tentu tahu betapa sulitnya memahami satu pilar Dewa Iblis secara menyeluruh. Siapa sebenarnya Lord Long ini, dan dari mana dia muncul? Kaisar Iblis Abadi hampir tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ini sungguh mengherankan. Suruh seseorang menyelidiki identitas Lord Long dengan upaya penuh, perintah Dewa Iblis kuno. Pada saat ini, Pengadilan Surgawi Benua Zongtian juga sedang mencari keberadaan Yang Xiaotian secara intensif. Yang Xiaotian telah hilang, tanya Raja Surgawi Wan dengan suara berat. Ya, pada hari pamannya terbunuh, dia dan Kuyox serta beberapa orang lainnya meninggalkan Aula Apoteker, jawab Tian Ziking, patriark keluarga Tian, dengan muram, sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Siapa orang terakhir yang dilihatnya? Tanya Raja Surgawi Wan. Itu adalah murid tua Qi Tian, Ren Xiaoxue, kata Tian Ziking. Ren Xiaoxue, renung Raja Surgawi Wan, tanyakan pada Ren Xiaoxue kemana Yang Xiaotian dan yang lainnya pergi. Jika dia menolak untuk berbicara, cari cara untuk membuatnya tenang. Pada saat ini, Yang Xiaotian sedang duduk bersila di dalam istana, memakan buah Dewa Takdir dan seperti sebelumnya, mengedarkan seni bela diri Dewa Takdir, memurnikan seutas ki alam semesta primordial setiap hari. Setelah sebelumnya memurnikan 500 helai ki alam semesta primordial, tubuh surgawi alam semesta primordialnya telah maju secara dramatis, mencapai tahap akhir lapisan ketiga. Oleh karena itu, ia dengan cepat berhasil menembus lapisan keempat. Begitu tubuh surgawi alam semesta primordial berhasil menembus lapisan keempat, kekuatannya meningkat pesat. Saat musim semi berlalu dan musim gugur tiba, setelah 500 hari, Yang Xiaotian akhirnya berhasil memurnikan ke-500 helai ki alam semesta primordial yang diperolehnya kali ini. Dan kekuatannya juga telah menembus dari lapisan keempat alam roh surgawi hingga tahap pertengahan lapisan kelima. Melihat bahwa dia belum berhasil menembus lapisan keenam alam roh surgawi, Yang Xiaotian tidak kecewa. Dia tahu bahwa semakin tinggi alam roh surgawi, semakin sulit untuk menerobos. Fakta bahwa dia telah maju ke tahap tengah lapisan kelima setelah memurnikan 500 helai ki alam semesta primordial sesuai dengan harapannya. Setelah keluar dari pengasingannya, ia melihat bahwa aula besar itu dipenuhi dengan berbagai harta surgawi dan duniawi. Itulah persembahan dari kekuatan-kekuatan besar Sekte Iblis di benua gelap untuk mengucapkan selamat kepada Yang Xiaotian karena telah memahami 1000 pilar Dewa Iblis. Tuan Muda, buah Dewa Iblis 9 daun, ginseng darah naga giok, dan rumput hidup dan mati dikirim oleh Sekte Iblis Darah, suku Iblis Raksasa, dan Sekte 100 Iblis, kata kalajengking surgawi sambil membuka 3 kotak giok. Sekte Setan Darah, suku Setan Raksasa, dan Sekte 100 Setan termasuk di antara kekuatan terkuat di benua gelap. Sebelumnya, leluhur Sekte Setan Darah telah bergerak untuk merebut ki alam semesta primordial Tuan Muda. Pemimpin Sekte Setan Darah menyebutkan bahwa ia ingin menyiapkan perjamuan untuk meminta maaf kepada Tuan Muda. Apakah Anda akan hadir? Tanya Peng Long. Tidak, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah ada berita tentang air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat atau pasir waktu? Kuyox merenung, kami mendengar bahwa tanah pemusnahan guntur di benua gelap seharusnya memiliki air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, dan mungkin bahkan air guntur kesengsaraan surgawi purba. Air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Yang Xiaotian menjadi bersemangat. Energi guntur di Thunder Annihilation Land sangat mengerikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly God 10 layar puncak tidak berani masuk. Namun setiap 10.000 tahun, energi guntur melemah selama sebulan, dan dalam beberapa hari, periode melemahnya akan tiba,
Kuyox menjelaskan, banyak prajurit perkasa dari ras iblis berbondong-bondong ke Thunder Annihilation Land. Kami telah mengetahui bahwa murid utama Dewa Iblis kuno juga telah memimpin sejumlah besar ahli untuk bergegas ke Thunder Annihilation Land. Bab 692, Mencari Air Guntur Kesengsaraan Surgawi, murid paling senior Dewa Iblis kuno. Seru Yang Xiaotian dengan terkejut. Ya, orang yang dibunuh Tuan Muda sebelumnya di benua Dewa Biru adalah murid rendahan Dewa Iblis kuno, kata Kalajengking Surgawi. Dewa Iblis kuno memiliki total 4 murid, dan murid senior ini adalah yang terkuat di antara mereka dan juga yang paling dia hargai. Namanya Liao Hui, dan dia berada di alam Dewa Surgawi ke-7. Namun, di antara para ahli tingkat tinggi dari klan Iblis Mayat kuno yang dibawa Liao Hui kali ini, ada 2 yang berada di alam Dewa Surgawi ke-10. Yang Xiaotian mengangguk setelah mendengar ini. Alam Dewa Surgawi ke-7, iya. Bagus, jika saatnya tiba, dia bisa menggunakan Liao Hui untuk menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Tuan Muda, ini adalah jubah Dewa Iblis level 10 dan medali Dewa Iblis level 10 yang dikirimkan oleh Tetua Kuil Dewa Iblis beberapa hari yang lalu. Xie Wuxin memberikan jubah Dewa Iblis level 10 dan medali Dewa Iblis level 10 kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian telah memahami 1000 pilar Dewa Iblis, jadi sekarang dia adalah Dewa Iblis level 10 di Kuil Dewa Iblis. Roh surgawi seperti Yang Xiaotian menjadi Dewa Iblis level 10 di Kuil Dewa Iblis memang merupakan kasus pertama. Semua Dewa Iblis level 10 di Kuil Dewa Iblis kini merupakan individu kuat di atas alam Dewa Surgawi. Kuil Dewa Iblis merupakan kekuatan yang didirikan oleh Pangeran Kegelapan, dan selama bertahun-tahun sejak didirikan, belum pernah ada makhluk alam roh surgawi yang mampu memahami 1000 pilar Dewa Iblis pertama. Yang Xiaotian menerima jubah dan medali Dewa Iblis level 10. Bahan jubah dan medali Dewa Iblis level 10 jauh lebih baik daripada level 9, dan memancarkan kekuatan iblis yang dahsyat bahkan di tengah kegelapan. Yang Xiaotian tidak memakainya tetapi menyimpannya di dalam kuali surgawi naga hijau. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, Tetua Kuil Dewa Iblis juga mengatakan bahwa dalam waktu 2 tahun, itu akan menjadi hari alam rahasia kegelapan dibuka. Semua Dewa Iblis level 9 dan level 10 harus memasuki alam rahasia kegelapan untuk dibaptis, dan dia berharap Tuan Muda akan berpartisipasi saat itu, Xie Wuxin menambahkan. Alam rahasia kegelapan. Yang Xiaotian bersemangat. Dia menyadari adanya alam rahasia kegelapan. Dark Secret Realm adalah tempat Dark Lord berkultivasi di masa lalu. Tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan konon Dark Lord meninggalkan banyak harta karun yang dikumpulkannya selama hidupnya di Dark Secret Realm. Menurut aturan Kuil Dewa Iblis, alam rahasia kegelapan dibuka setiap 10.000 tahun sekali, dan semua Dewa Iblis level 9 dan level 10 di Kuil Dewa Iblis dapat masuk untuk mencoba peruntungan mereka. Karena alam rahasia kegelapan dipenuhi dengan hujan roh langit dan bumi yang sangat pekat, masuknya begitu banyak pusat kekuatan Dewa Iblis juga disebut sebagai baptisan. Apakah ada hal lainnya? Tanya Yang Xiaotian. Kami menyelidiki 10 entitas teratas pada peringkat Dewa Iblis seperti yang Anda instruksikan, dan sangat mungkin bahwa Dewa Iblis kuno adalah salah satu dari 10 Dewa Iblis teratas di Kuil Dewa Iblis. Kata Kalajengking Surgawi. Namun, kami masih belum dapat menentukan yang mana tepatnya Dewa Iblis kuno itu. Seperti halnya Yang Xiaotian yang menggunakan identitas Lord Long, jika dia masuk dalam peringkat Dewa Iblis, orang-orang hanya akan mengenal Lord Long dan bukan jati diri Lord Long yang sebenarnya. Dewa Iblis kuno menggunakan alias serupa pada peringkat Dewa Iblis. Jadi, Dewa Iblis kuno juga akan memasuki alam rahasia kegelapan untuk dibaptis saat waktunya tiba, kata Yang Xiaotian dingin. Ya, Dewa Iblis kuno juga akan memasuki alam rahasia kegelapan, Kalajengking Surgawi mengonfirmasi. Tatapan mata Yang Xiaotian menjadi lebih dingin. Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, dan Kaisar Iblis Abadi tidak dapat dipisahkan. Ada kemungkinan bahwa Raja Yama dari neraka Nether dan Kaisar Iblis Abadi juga akan memasuki alam rahasia kegelapan. Bersiaplah sedikit, kita akan menuju ke Thunder Annihilation Land terlebih dahulu, perintah Yang Xiaotian. Lagi pula, periode melemahnya energi guntur di Thunder Annihilation Land hanya berlangsung selama sebulan. Setelah kembali dari tanah pemusnahan guntur dengan air guntur kesengsaraan surgawi yang cukup untuk menyelamatkan Yuan Wei dari formasi iblis, dia kemudian akan kembali untuk melanjutkan pemahaman pilar Dewa Iblis. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya meninggalkan Kuil Dewa Iblis dan menuju tanah pemusnahan guntur.
Pesawat luar angkasa abisal terbang cepat dan terus mendekati Thunder Annihilation Land. Karena kuil Dewa Iblis tidak jauh dari tanah pemusnahan guntur dan mereka punya banyak waktu, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan surgawi alam semesta primordial di sepanjang jalan dan mulai membuka nadi surgawi yang ke-481. Di bawah serangan dahsyat dari kekuatan surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian, 120 vena surgawi lainnya dengan cepat terbuka. Yang Xiaotian memanfaatkan hujan asal kelima. Setelah menyerap hujan asal selama 2 hari penuh, Yang Xiaotian dan Kui Ox, antara lain, melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menyerap hujan asal sebanyak 5 kali, tubuh Yang Xiaotian mengalami peningkatan berkelanjutan oleh kekuatan asal, dan vitalitas serta kidarahnya mencapai tingkat yang menantang surga. Terlebih lagi, Yang Xiaotian menemukan bahwa bahkan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat setelah menyerap kekuatan asal. Teks kuno mencatat bahwa batas kekuatan jiwa di alam roh surgawi adalah mencakup 1000 mil, namun kekuatan jiwanya telah melampaui batas ini. Saat kekuatan jiwanya meningkat, level alkimianya meningkat lagi, dan meramu pil dewa abadi tingkat 3 kesengsaraan menjadi semudah meminum air. Dalam perjalanan, saat Yang Xiaotian bergegas maju, dia meminum pil dewa abadi tingkat 3 kesengsaraan untuk dikultivasikan, dan saat mereka mencapai tanah pemusnahan guntur 2 hari kemudian, dia telah sepenuhnya memurnikan kekuatan asal dalam tubuhnya. Saat mereka tiba di tanah pemusnahan guntur, aura gemuruh di sana telah memasuki tahap melemah, namun pembangkit tenaga ras iblis yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke tanah pemusnahan guntur. Tanah pemusnahan guntur tidak hanya berisi 9 lapis air guntur kesengsaraan surgawi tetapi juga 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, dan bahkan hingga 8 lapis air guntur kesengsaraan surgawi. Itulah sebabnya setiap kali aura gemuruh tanah pemusnahan guntur melemah, banyak sekali pembangkit tenaga ras iblis akan memasuki tanah itu untuk mencari air guntur kesengsaraan. Tentu saja, selain air guntur kesengsaraan, masih ada harta karun sistem guntur yang lain, dan seorang leluhur ras iblis bahkan menemukan pohon dewa esensi guntur di tanah pemusnahan guntur. Pohon dewa intisari petir sama terkenalnya dengan pohon dewa kehidupan dan pohon dewa kematian. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya juga memasuki tanah pemusnahan guntur. Meskipun aura gemuruh itu telah melemah, namun semburan energi gemuruh masih melonjak dari kedalaman tanah dari waktu ke waktu. Jika terkena ini, bahkan banyak dewa surgawi akan tumbang. Oleh karena itu, ketika memasuki tanah pemusnahan guntur, semua orang berusaha terbang setinggi mungkin untuk menjaga jarak tertentu dari tanah. Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang ke bagian yang lebih dalam pada ketinggian 100 meter di atas tanah. Akan tetapi, tidak lama setelah mereka memasuki tanah pemusnahan guntur, mereka diserang oleh sekelompok besar binatang guntur. Di Thunder Annihilation Land, selain aura guntur, banyak Thunder Beast yang kuat berkembang biak, dan Thunder Beast ini sering hidup berkelompok. Oleh karena itu, terbang tinggi di Thunder Annihilation Land membuat seseorang rentan terhadap serangan Thunder Beast. Dalam menghadapi binatang petir ini, semua orang langsung menyerbu mereka. Kui Ox, yang dikenal sebagai leluhur dewa petir, sangat peka terhadap aura berbagai harta karun sistem petir dan dengan cepat merasakan kehadiran air petir kesengsaraan. Xiaotian, ada air guntur kesengsaraan surgawi di depan. Kui Ox menunjuk ke depan. Seketika, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya melesat ke arah itu. Tepat pada saat itu, Patriark keluarga Xing juga memimpin sejumlah besar ahli keluarga Xing ke arah yang sama. Keluarga Xing, sebagai keluarga nomor 1 di benua hitam, memiliki pendiri yang merupakan iblis agung kuno Xing Tian. Sekarang, Patriark keluarga Xing memegang Thunder Bat, dan mengikuti tarikannya, tiba di lokasi yang dirasakan oleh Kui Ox. Air guntur kesengsaraan surgawi. Patriark keluarga Xing Xing Feng melihat genangan air guntur kesengsaraan surgawi di tanah dari jauh dan sangat gembira. Meskipun Thunder Bat miliknya dapat merasakan adanya harta karun sistem guntur di dekatnya, itu hanya menunjukkan kehadiran harta karun tersebut, bukan jenis harta karun apa yang ada di sana. Puas karena menemukannya sebagai air guntur kesengsaraan surgawi, dia dipenuhi kegembiraan. Tingkatkan pengalaman membaca Anda dengan menghapus iklan hanya dengan Bab 693, Helm Dewa Biru. Namun, tepat saat Xing Feng hendak mendekat dan mengambil bola air guntur kesengsaraan surgawi, tiba-tiba, ruang bergetar, dan jejak telapak tangan yang besar merobek udara dan datang ke arahnya. Jejak telapak tangan itu bergulung dan melonjak, membawa kekuatan beku yang mengerikan, membekukan apapun yang ada di jalurnya, termasuk tanah. Bahkan Ki Guntur yang memancar dari bawah tanah pun seketika membeku menjadi es.
Xing Feng merasa seolah-olah jiwanya akan membeku. Karena terkejut, dia pun meninjunya dengan keras sebagai balasan. Tinju pencabut langit. Tinju melumpuhkan langit merupakan teknik keluarga Xing untuk melumpuhkan ribuan musuh. Ledakan. Xing Feng merasakan sentakan di seluruh tubuhnya saat sebuah kekuatan dahsyat menolaknya, menyebabkan dia mundur puluhan meter. Para ahli keluarga Xing merasa takjub. Mereka mendongak dan melihat beberapa sosok yang diselimuti aura kegelapan mendekat dari kejauhan. Orang-orang ini tidak lain adalah Yang Xiaotian dan teman-temannya. Telapak mimpi dingin. Siapa kamu? Xing Feng menatap Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Teknik yang baru saja digunakan Yang Xiaotian adalah telapak mimpi dingin milik Kaisar Surgawi Hanmeng. Karena Yang Xiaotian dan kelompoknya mengenakan topeng, wajah mereka tidak terlihat. Yang Xiaotian menatap Xing Feng, air guntur kesengsaraan surgawi ini milik kita. Milikmu. Xing Feng mendengar ini dan tertawa dengan sangat marah, sungguh pernyataan yang besar. Nak, tahukah kau bahwa kau sedang mencari kematian? Beraninya kau mencoba merampok harta milik keluarga Xing. Seorang leluhur keluarga Xing berteriak, bahkan monster tua Yin harus minggir di hadapan keluarga Xing kita, siapa kau sebenarnya? Monster tua Yin merupakan dewa iblis ke-10 di kuil dewa iblis. Namun, bahkan iblis agung seperti monster tua Yin harus mundur saat berhadapan dengan keluarga Xing. Terakhir kali Ki Guntur melemah di tanah pemusnahan Guntur, keluarga Xing dan monster tua Yin menemukan urat nadi roh tipe petir premium pada saat yang sama. Menghadapi keluarga Xing, monster tua Yin akhirnya memilih untuk mundur dan menyerahkan urat nadi roh tipe petir premium itu. Xing Tian, leluhur keluarga Xing, merupakan dewa iblis peringkat kedua di kuil dewa iblis, dengan kekuatan yang hanya kalah dari leluhur iblis sejati. Dan keluarga Xing tidak hanya diwakili oleh satu Xing Tian. Banyak dari 10 dewa iblis tingkat di kuil dewa iblis adalah ahli dari keluarga Xing. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu dari 10 dewa iblis tingkat 10 adalah anggota keluarga Xing. Di benua gelap, dengan berbagai kekuatan ras iblis, para ahli keluarga Xing merupakan 1/10 dari 10 dewa iblis tingkat di kuil dewa iblis, yang dengan sendirinya menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Karena alasan ini, setelah mendengar Yang Xiaotian dan teman-temannya berani merampok harta benda mereka, leluhur keluarga Xing menjadi sangat marah. Akan tetapi, belum sempat kata-katanya selesai, kalajengking surgawi tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan dua pedang Ki saling bertautan, menyerbu ke arah leluhur keluarga Xing itu. Merasakan kekuatan dahsyat dari pedang kalajengking surgawi, para anggota ahli dari keluarga Xing segera mengambil tindakan, meski begitu, mereka masih terpesona. Kalajengking surgawi adalah pembunuh nomor 1 di benua Zongtian, ia mampu bertahan melawan Kuiox selama lebih dari selusin gerakan, dan penguasaannya terhadap dao pedang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Para ahli keluarga Xing mungkin kuat, tetapi mencoba menghalangi dao pedangnya tetap mustahil. Pedang yang salah. Xing Feng menatap kalajengking surgawi dengan perasaan terkejut dan tidak percaya. Teknik yang baru saja ditunjukkan oleh kalajengking surgawi dikenal sebagai pedang mistaken. Pedang keliru ini, setiap kali pedang dihunus, muncul dua ki pedang yang saling berlawanan, keduanya amat kuat. Akan tetapi, pedang mistaken tidak muncul selama bertahun-tahun. Siapa kalian semua? Wajah Xing Feng menjadi gelap saat dia melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya, karena kalian berani merampok keluarga Xing, kalian tidak akan menolak untuk meninggalkan nama kalian, kan? Tuan Panjang, kata Yang Xiaotian. Tuan Panjang. Ketika Yang Xiaotian mengucapkan kata-kata ini, keheningan menyelimuti tempat itu. Entah itu Xing Feng atau leluhur keluarga Xing yang baru saja meledak marah, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Yang Xiaotian berjalan mendekati bola air guntur kesengsaraan surgawi dan mengambilnya. Kali ini, tidak ada ahli keluarga Xing yang berani maju untuk menghentikan mereka. Setelah mengambil air guntur kesengsaraan, Yang Xiaotian dan Kuiox, beserta beberapa orang lainnya, pergi. Para ahli keluarga Xing hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya pergi. Begitu Yang Xiaotian pergi, seorang tetua dari keluarga Xing berkata dengan marah, sekalipun dia adalah Tuan Long, beraninya dia mencuri dari keluarga Xing kita, dia sedang mencari kematian. Namun, Xing Feng tidak berbicara. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, beberapa hari yang lalu, leluhur kami memperingatkan kami untuk tidak memprovokasi Tuan Long ini, dan terlebih lagi, air guntur kesengsaraan yang baru saja diambil hanyalah lapisan ketiga. Tetapi jika kita menemukan air guntur kesengsaraan tingkat ke-9, apakah kita harus membiarkannya mengambilnya juga?
Tanya sesepuh keluarga Xing lainnya. Mendengar ini, tatapan mata Xing Feng berubah dingin. Jika kita bertemu air guntur kesengsaraan tingkat ke-9 dan dia berani mencurinya, dia mencari kematian. Kali ini, kita harus menemukan air guntur kesengsaraan tingkat ke-9 dengan cara apapun. Sementara itu, setelah Yang Xiaotian pergi, dia terus terbang maju bersama Kui Ox dan yang lainnya. Semakin jauh mereka terbang, semakin sering dan kuat semburan Ki Guntur dari tanah. Karena kehati-hatian, setiap orang mengedarkan kekuatan surgawi mereka untuk melindungi tubuh mereka. Dengan cepat, 1 hari berlalu. Langit menjadi gelap. Setelah seharian mencari, mereka telah menemukan 2 kolam air guntur kesengsaraan dan banyak harta surgawi dan duniawi yang berhubungan dengan guntur, bahkan obat spiritual tingkat surgawi yang langka, bunga guntur ungu. Melihat kegelapan mulai turun, Yang Xiaotian memutuskan untuk mencari lembah bersama yang lain untuk beristirahat malam, dan berencana melanjutkan pencarian air guntur kesengsaraan lapis ke-9 besok. Benua gelap diselimuti kegelapan abadi, saat malam tiba, Ki Iblis semakin pekat. Di bawah lapisan Ki Iblis yang begitu tebal, api di benua itu meredup drastis. Terlebih lagi, pada malam hari di tanah pemusnahan guntur, binatang ganas bermunculan dalam jumlah besar, dan Ki Guntur pun menjadi lebih kuat. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya sedang mencari sebuah lembah, tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan aura yang familiar. Yang Xiaotian tercengang, aura itu adalah aura dewa-dewa biru, sama persis dengan aura pada zirah dewa biru, pedang dewa biru, dan tangan dewa biru. Mungkinkah? Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaotian, dan dia bergegas menuju ke arah aura tersebut. Melihat reaksi Yang Xiaotian, semua orang terkejut. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di suatu tempat penuh lumpur, yang kemungkinan besar terbentuk dari tumpukan bangkai binatang petir yang membusuk, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Yang Xiaotian menghantam dengan telapak tangan. Tanah langsung membeku menjadi es dan kemudian terbelah. Sebuah helm redup muncul di depan semua orang dari dalam tanah. Helm Dewa Biru. Yang lain terkejut. Melihat bahwa itu memang helm Dewa Biru, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Dengan satu gerakan tangan, dia mengeluarkan helm Dewa Biru dari bawah tanah. Dia telah mengumpulkan pedang Dewa Biru, tangan Dewa Biru, dan baju zirah Dewa Biru dari setelan Dewa Biru. Namun, dia masih kekurangan helm Dewa Biru dan sepatu Dewa Biru. Yang tidak ia duga adalah helm Dewa Biru ditemukan di tanah pemusnahan guntur. Saat itu, bahkan Azure Bear tidak tahu penyebab kematian Lord of Azure God. Namun sekarang, dengan munculnya Helmet of Azure God di Thunder Annihilation Land, apakah Lord of Azure God binasa di sini? Yang Xiaotian dengan teliti memeriksa helm Dewa Biru di tangannya. Sama seperti zirah Dewa Biru, ada retakan di sana-sini. Tuan muda, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Peng Long. Tidak apa-apa, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Kemudian, mereka menemukan sebuah lembah terpencil dan mulai beristirahat untuk malam itu. Duduk di samping api unggun, Yang Xiaotian mengeluarkan beberapa besi surgawi dan mulai memperbaiki retakan pada helm Dewa Biru. Setelah memperbaiki helm Dewa Biru, Yang Xiaotian teringat pada sepatu Dewa Biru. Sekarang, dia hanya kekurangan satu bagian, sepatu bot Dewa Biru. Begitu dia memilikinya, setelan Dewa Biru akan lengkap. Dia bertanya-tanya apakah sepatu bot Dewa Biru juga bisa berada di tanah pemusnahan petir. Bab 694, Air Petir Kesengsaraan ke-9 ini juga milik kita, dari keluarga Xing. Yang Xiaotian menyimpan helm Dewa Biru dengan benar dan kemudian mulai mengolah 15 maksud pedang. Sekarang, 15 niat pedangnya sudah mendekati pencapaian kecil. Jika semua 15 niat pedangnya dikembangkan hingga ke tingkat pencapaian kecil, kekuatannya akan jauh melampaui yang ada sekarang. Setelah berkultivasi beberapa saat dan melihat bahwa malam telah larut, Yang Xiaotian berhenti dan kembali duduk di dekat api unggun. Ia bertanya, Master Ding, apakah ada cara untuk meningkatkan 15 niat pedang dengan cepat? Meskipun 15 niat pedangnya sudah mendekati pencapaian minor, jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, mungkin masih akan memakan waktu beberapa tahun lagi untuk menembus ranah pencapaian minor. Untuk mencapai prestasi yang luar biasa akan memakan waktu paling tidak puluhan tahun. Dan untuk mencapai penguasaan puncak, itu akan terjadi di masa depan yang tidak dapat ditentukan. Saya memiliki teknik penggabungan niat pedang, kata Guru Ding. Teknik penggabungan niat pedang. Xiaotian terkejut. Ya, teknik penggabungan niat pedang, kata Guru Ding. Setelah Anda menguasai teknik ini,
Anda hanya perlu menemukan pedang surgawi yang menghasilkan niat pedang. Dengan menggabungkan niat pedang dari pedang surgawi ini, Anda dapat dengan cepat meningkatkan niat pedang Anda sendiri. Mata Yang Xiaotian berbinar. Namun, meskipun ini dapat dengan cepat meningkatkan niat pedangmu, ada risiko besar, kata Master Ding. Karena itu bukan niat pedang yang telah kau kembangkan sendiri, menggabungkan keduanya memiliki peluang kegagalan yang sangat tinggi, dan begitu gagal, kau akan menderita serangan balik dari niat pedang lainnya. Paling tidak, Anda akan terluka parah, dan paling buruk, Anda bisa menderita trauma internal yang parah. Kamu bahkan mungkin menderita kerusakan jiwa. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Meski begitu, Yang Xiaotian memutuskan untuk mengolah teknik penggabungan niat pedang. Apapun yang terjadi, ia harus mencoba. Kalau tidak, saat dia berhasil mencapai puncak level ke-10 dari roh surgawi, 15 niat pedangnya mungkin masih belum mencapai pencapaian besar. Dia tidak dapat tetap terjebak di puncak tingkat ke-10 roh surgawi tanpa menerobosnya. Maka dari itu, Guru Ding memberikan teknik penggabungan niat pedang kepada Yang Xiaotian. Sebenarnya, teknik penggabungan niat pedang ini agak mirip dengan teknik pengendalian api. Xiaotian hanya perlu berlatih beberapa kali untuk memahami teknik penggabungan niat pedang. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Xiaotian sekali lagi merasakan aura Dewa Azure. Mengikuti sensasi itu, ia menerobos lapisan wilayah yang bergemuruh dan menemukan sepasang sepatu Dewa Azure. Setelan Dewa Azure akhirnya selesai. Namun, melihat sepasang sepatu Dewa Biru, Yang Xiaotian tidak bisa merasa senang. Kalau saja sepatu Dewa Biru berada di tanah pemusnahan petir ini, dia khawatir penguasa Dewa Biru benar-benar musnah di sini. Berpikir bahwa Dewa-Dewa Biru mungkin telah jatuh di sini membuat wajah Xiaotian menjadi gelap. Melihat keadaan helm dan sepatu bot Dewa Azure yang berserakan, kematian sang raja kemungkinan besar tidak sederhana, ia pasti telah melalui pertempuran yang dahsyat sebelum meninggal. Siapakah yang membunuh penguasa Dewa Biru? Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan klan iblis Zhouyu. Armor of Azure God miliknya ditemukan di gudang harta karun Pulau Poison Fog milik klan iblis Zhouyu. Ada juga kemungkinan bahwa Armor of Azure God diperoleh secara kebetulan oleh pihak lain. Oleh karena itu, dia perlu menemukan pemimpin klan iblis Zhouyu dari Pulau Kabut Racun saat itu untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Yang Xiaotian menggunakan besi surgawi untuk memperbaiki sepatu Dewa Biru dan kemudian menyimpannya. Ia berencana untuk mencari lebih banyak bahan untuk menempa ulang kelima potong setelan Dewa Biru itu sekali lagi. Meskipun Azure God Suite berada pada tingkat surgawi, itu hanyalah artefak Dewa Surgawi tingkat menengah dan baru saja mencapai tingkat menengah. Baginya saat ini, artefak Dewa tingkat menengah sudah agak rendah kualitasnya. Setengah bulan berlalu tanpa terasa. Kelompok itu telah mencapai wilayah terdalam dari Thunder Annihilation Land. Energi guntur di sini sangat mengerikan, bahkan banyak dewa surgawi tidak berani melangkah ke tempat ini dengan mudah. Tiba-tiba, Kuox menghentikan langkahnya, melihat ke arah tertentu dengan ekspresi terkejut dan gembira, energi guntur yang kuat. Xiaotian, ada 99% kemungkinan bahwa di depan terdapat air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat gembira. Dalam setengah bulan ini, meskipun kelompok itu telah menemukan beberapa kolam air guntur kesengsaraan surgawi, yang tertinggi yang mereka temukan hanya 6 kali lipat, dan mereka belum menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Cepat, Yang Xiaotian berubah menjadi seberkas cahaya dan, bersama dengan Kuox dan beberapa orang lainnya, terbang dengan kecepatan ekstrim menuju lokasi yang dirasakan. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan rekannya tiba di lokasi yang dirasakan oleh Kuox. Memang, ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba, mereka melihat genangan air guntur kesengsaraan surgawi di tanah di kejauhan, dengan energi guntur naik di atasnya, memanifestasikan lapisan demi lapisan fenomena guntur. Itu adalah air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Dan jumlahnya sangat besar, 7 hingga 80 kolam. Melihat begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, Yang Xiaotian sangat gembira dan tak dapat menahan diri untuk menyingkirkan ki guntur kesengsaraan yang menyelimuti kolam itu. Namun, tepat saat Yang Xiaotian hendak mengambil air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, tiba-tiba, sebuah suara bersemangat terdengar, air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Diikuti oleh sebuah pukulan dahsyat yang datang dari jauh dan menghantam ke arah Yang Xiaotian. Namun sebelum pukulan itu bisa mencapainya,
pukulan itu dihancurkan oleh sabetan cakar Kuiox. Yang Xiaotian mendongak melihat sekelompok ahli keluarga Xing menerobos udara dan mendekat. Xing Feng dan yang lainnya terpaku dengan gembira pada kolam air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Long, air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat itu milik kita. Teriak seorang leluhur keluarga Xing, jika kau berani merebutnya lagi, kau sama saja dengan mencari kematian. Mendengar leluhur keluarga Xing menyalak lagi, bersikeras bahwa air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat juga milik mereka, pedang pengembara kalajengking surgawi sekali lagi diayunkan keluar. Mengapa kau tidak juga mengklaim bahwa semua air guntur kesengsaraan surgawi di tanah pemusnahan guntur adalah milikmu? Kali ini, Ki Pedang melonjak hebat, kekuatannya melampaui sebelumnya lebih dari 10 kali lipat. Wajah para ahli keluarga Xing berubah drastis. Formasi pedang Dewa Pembantai, teriak Xing Feng, saat dia dan beberapa leluhur keluarga Xing langsung bertindak. Puluhan dari mereka mengubah Ki Pedang mereka menjadi lautan Ki Pedang, dan di atas lautan pedang ini, Dewa Pembantai muncul. Formasi pedang Dewa Pembantai diciptakan oleh pendiri keluarga Xing, Xing Tian, dan merupakan formasi pedang terkuat dari keluarga Xing. Pedang Ki dari pedang kalajengking surgawi menyerang formasi pedang Dewa Pembantai. Formasi pedang Dewa Pembantai meletus dengan energi pedang yang menjulang ke langit, terus-menerus bertabrakan dengan Ki pedang-pedang keliru. Xing Feng dan yang lainnya bersinar terang dan bergetar tak henti-hentinya, namun kali ini, mereka berhasil menahan hantaman pedang keliru milik kalajengking surgawi. Sebagai kepala keluarga Xing, Xing Feng secara alami memiliki kultivasi yang kuat, dan leluhur keluarga Xing yang dibawanya juga tidak lemah. Melihat mereka telah memblokir pedang keliru kalajengking surgawi, Xing Feng menatap dingin ke arah Yang Xiaotian, dan berkata dengan nada melarang, air petir kesengsaraan surgawi 9 kali lipat ini milik keluarga Xing kami. Siapapun yang berani merebutnya dari kami akan mati. Keluarga Xing kita akan memusnahkan 9 klan mereka. Buatlah mereka tidak mungkin menginjakan kaki di benua gelap lagi. Mendengar peringatan keras dari Xing Feng, wajah Yang Xiaotian tetap tanpa ekspresi saat dia terus menuangkan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat ke dalam botol giok yang telah disiapkannya, satu demi satu. Melihat ini, Xing Feng meledak dalam amarah, mencari kematian. Membunuh. Dengan itu, dia dan beberapa lusin leluhur keluarga Xing terbang ke udara dan bergegas menuju Yang Xiaotian. Saat mereka bergerak, Xing Feng dan yang lainnya tampak berubah menjadi dunia pedang, bergabung menjadi satu kesatuan, menyebabkan ekspresi kalajengking surgawi menjadi gelap saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah mereka. Namun, betapa terkejutnya kalajengking surgawi, setelah Xing Feng dan kelompoknya bersatu, kekuatan pedang itu begitu kuat hingga menghancurkan ki pedangnya dan menghindar darinya, melanjutkan serangan mereka terhadap Yang Xiaotian. Setelah melewati kalajengking surgawi, Xing Feng, dengan tatapan membunuh, menatap Yang Xiaotian yang kini mendekat. Bab 695 leluhur kita pasti akan merasakannya namun, saat Xing Feng dan rekan-rekannya hendak bergerak dan membunuh Yang Xiaotian dalam satu serangan untuk merebut air guntur kesengsaraan 9 surga darinya, tiba-tiba, mereka semua mendengar auman lembu yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, petir di depan mereka meledak. Kekuatan guntur yang tak tertandingi melanda langit dan bumi. Pada saat itu, semua orang di negeri pemusnahan guntur merasakan kekuatan guntur yang mengerikan. Xing Feng dan yang lainnya terkejut dan pucat, ketika menoleh untuk melihat, mereka melihat, tanpa tahu kapan, seekor lembu hitam yang menopang langit dan berdiri di bumi telah muncul di hadapan mereka. Sapi hitam ini, dengan ribuan guntur surgawi di punggungnya, berguling dengan dahsyat, berubah menjadi lautan guntur yang menakutkan. Raja Binatang Surgawi, Xing Feng dan yang lainnya berseru kaget. Meskipun jauh di benua hitam, ketenaran Raja Binatang Surgawi dari Laut Binatang Surgawi telah mencapai mereka. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki parubaya di samping Lord Long sebenarnya adalah Raja Binatang Surgawi yang menyamar. Tetapi bukankah dikatakan bahwa Raja Binatang Surgawi sekarang mengikuti Dewa Pedang Alam Semesta Purba? Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, mata Xing Feng terbelalak tak percaya saat dia menatap Yang Xiaotian. Mungkinkah itu Lord Long? Dia baru saja memikirkan hal itu ketika tiba-tiba segalanya menjadi gelap di depan matanya, dan ketika dia mendongak, dia melihat kaki sapi Kui, yang sebesar pilar penyangga langit, menimpa mereka dengan suara keras. Ribuan guntur dewa meledak hebat bersama hentakan kaki sapi Kui. Formasi pedang Dewa Pembantai. Dipenuhi rasa takut, Xing Feng dan rekan-rekannya melakukan gerakan gila lagi,
dengan ribuan helai pedang Qi melesat dengan dahsyat untuk menghadapi ribuan guntur dewa dari sapi Kui. Pada saat yang sama, Xing Feng dan yang lainnya bergegas mundur dengan panik. Ledakan. Formasi pedang dewa pembantai yang sebelumnya telah menghancurkan pedang Qi Kalajengking surgawi langsung diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh sapi Kui, dengan ribuan guntur surgawi terus mengalir turun tanpa henti. Meskipun Xing Feng dan rekan-rekannya sudah mundur seperti orang gila, mereka masih diselimuti oleh kekuatan guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya, merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka dihantam oleh kekuatan yang mengerikan. Front persatuan yang mereka bentuk sebagai susunan pedang, seperti satu kesatuan, hancur total. Xing Feng dan puluhan orang lainnya kemudian terbanting ke pegunungan yang jauh. Gunung-gunung runtuh. Xing Feng menatap sapi Kui yang menjulang tinggi dengan wajah penuh ketakutan. Kekuatan Raja Binatang Surgawi jauh melampaui imajinasinya. Ayo pergi. Xing Feng tidak ragu-ragu dan segera mencoba melarikan diri. Akan tetapi, saat dia dan anggota keluarga Xing lainnya hendak mundur, mereka melihat sapi Kui dengan guntur dewa mengepul di sekitarnya, saat kilatan guntur dewa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, berubah menjadi pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya. Pedang peledak guntur liar, ribuan pedang petir ditembakkan jatuh dari 9 langit. Mereka menempuh jarak puluhan ribu mil. Sekalipun Xing Feng dan yang lainnya sangat cepat, mereka tidak dapat menghindari serangan dari pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya. Seni pedang penekan penjara. Xing Feng meraung marah, dengan keras seluruh kekuatan suci tubuhnya, dan mengacungkan pedang sucinya ke arah mereka, bunuh. Pedang mayat hitam Qi. Jiwa pedang bayangan iblis. Satu demi satu, leluhur keluarga Xing dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan suci mereka, menyerang dengan sekuat tenaga. Leluhur keluarga Xing yang terus mengklaim air guntur kesengsaraan 9 surga adalah milik keluarga Xing mereka, menyerang Yang Xiaotian dengan panik. Jelas, dia bersedia menerima pukulan yang saling merusak, yang bertujuan untuk melukai parah atau bahkan membunuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian baru saja mengumpulkan air petir kesengsaraan 9 surga ketika dia melihat leluhur keluarga Xing itu menyerangnya dengan marah. Dia mengaktifkan tubuh surgawi alam semesta purba, dan cahaya surgawi alam semesta purba melonjak ke langit. Setelah terus-menerus memurnikan 1000 helai Qi alam semesta purba, tubuh surgawi alam semesta purba Yang Xiaotian telah menembus hingga tingkat ke-6. Setelah tingkat ke-6 tubuh surgawi alam semesta primordial dikerahkan, langit dan bumi berubah warna. Leluhur keluarga Xing terkejut saat mengetahui bahwa ketika kekuatannya menyerang Yang Xiaotian, seolah-olah batu telah tenggelam ke dalam laut, sepenuhnya dilahap oleh kekuatan alam semesta primordial yang mengelilingi Yang Xiaotian. Pedang kekacauan yang sunyi. Suara tajam Yang Xiaotian meninggi, saat 15 niat pedang tertinggi diaktifkan. Pedang Qi berkumpul di ujung jarinya dan, dengan satu gerakan, pedang Qi yang menyilaukan meledak. Dalam sekejap, pedang itu menembus dahi leluhur keluarga Xing. Leluhur keluarga Xing terpental, dahinya hancur total. Pedang kekacauan Desolate memang merupakan keterampilan unik milik Kaisar Surgawi Desolate. Hanya satu pedang, namun melampaui ribuan pedang. Saat leluhur keluarga Xing terjatuh ke tanah, dia kembali dihantam oleh pedang Kuiox yang menggelegar, berubah menjadi kabut darah. Terdengar banyak teriakan. Di bawah hantaman sapi Kui, satu demi satu, leluhur keluarga Xing diledakkan menjadi kabut darah. Dari lebih dari 40 orang keluarga Xing, pada akhirnya, hanya patriark keluarga Xing, Xing Feng, dan tetua keluarga Xing lainnya yang tersisa. Meskipun Xing Feng dan tetua keluarga Xing lainnya berhasil menangkis serangan liar dari sapi Kui, mereka juga terkena pukulan hingga darah muncrat dari mulut mereka. Bahkan setelah mereka menggunakan artefak surgawi pertahanan keluarga Xing, mereka masih terluka parah. Xing Feng menatap sapi Kui, tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Ia berkata kepada sapi Kui, "Demi leluhur kami, tolong ampuni kami. Setelah kami pergi, kami berjanji tidak akan mengungkapkan apapun tentangmu." Akan tetapi, baru saja dia selesai bicara, dia melihat kaki sapi Kui menghentakkan kaki ke bawah. Xing Feng meraung ketakutan dan marah, sebuah jimat surgawi terbang keluar dari tubuhnya saat dia berteriak, "Yang Xiaotian, jika aku binasa, keluarga Xing kami tidak akan membiarkanmu pergi." Jimat surgawi itu memancarkan kekuatan tak terbatas, formasi dewa tertinggi yang dibuat secara pribadi oleh Xing Tian. Ledakan, kaki sapi Kui menginjak jimat surgawi. Kekuatan tak terbatas yang meledak dari jimat surgawi sebenarnya berhasil menghentikan kekuatan Kuiox untuk sesaat. Formasi dewa tingkat atas tingkat ke-10.
Jimat surgawi ini jelas merupakan formasi dewa tingkat atas tingkat ke-10. Terlebih lagi, ia merupakan jenis yang terkuat di antara semuanya, daya ledaknya bahkan melampaui puncak tahap akhir dari kekuatan 10 kali lipat milik dewa surgawi pada umumnya. Melihat ini, Kuiox mendengus dingin, dan guntur di tubuhnya meningkat drastis. Dia terus menghentakkan kaki ke bawah, dan kekuatan jimat surgawi langsung hancur, seluruh jimat terinjak-injak. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tempat di mana Xing Feng berdiri kini hancur berantakan akibat hentakan kaki sapi Kui. Namun, Xing Feng berhasil menghindarinya dengan menggunakan perlawanan sesaat dari jimat surgawi. Xing Feng dan tetua keluarga Xing lainnya melarikan diri dengan panik. Melihat hal ini, sosok sapi Kui berkelebat, tubuhnya dipenuhi petir. Ia berubah menjadi rantai guntur yang tak terhitung jumlahnya, memanjang tanpa henti, menyegel lapisan ruang waktu dan menghalangi jalan Xing Feng dan tetua lainnya. Segera setelah itu, mereka dibanjiri oleh lautan guntur tak berujung, tanpa ada jalan keluar sama sekali. Ketika lautan guntur menghilang, Xing Feng terlihat tergeletak di sana, nyaris tak bernyawa, sementara tetua keluarga Xing lainnya hangus menghitam, sudah mati. Yang Xiaotian mendekati Xing Feng. Dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, Xing Feng mendesis, "Yang Xiaotian, jimat surgawi itu dibuat sendiri oleh leluhurku. Sekarang setelah jimat surgawi itu hancur, leluhur kita pasti akan merasakannya, dan dia pasti akan memimpin miliaran ahli keluarga Xing untuk mengepung tanah pemusnahan guntur, dan kau tidak akan bisa melarikan diri." Begitukah? Tatapan mata Yang Xiaotian dingin dan tanpa emosi saat pedang surgawi langit dan bumi muncul di tangannya, menusuk ke tenggorokan lawannya, "Kalau begitu aku akan menunggu." Setelah itu, dia menjara artefak surgawi luar angkasa dari tubuh Xing Feng dan yang lainnya, dan api surgawi membakar tubuh tersebut menjadi abu. Yang Xiaotian tiba di jimat surgawi yang hancur. Di bawah kekuatan Kuiox sebelumnya, jimat itu telah diinjak menjadi 4 bagian. Dia mempelajarinya sejenak, lalu mengumpulkan semua pedang surgawi yang jatuh ke tanah dari Xing Feng dan rekan-rekannya. Kebanyakan pedang surgawi tersebut telah mengembangkan niat pedang, dan dia kebetulan ingin mencoba teknik penggabungan niat pedang. Saat Yang Xiaotian dan Kuiox masuk lebih dalam ke tanah pemusnahan guntur, Liao Hui, murid agung Dewa Iblis kuno, dan para anggota kuat klan Iblis Mayat kuno menyaksikan dengan ragu ke arah konfrontasi antara Kuiox dan Xing Feng. 6. Bab 696, mereka masih di dalam gua, cari. Kekuatan guntur surgawi yang begitu kuat. Mungkinkah orang dari tanah pemusnahan guntur telah bergerak? Seru leluhur Dewa Iblis kuno dengan terkejut. Jauh di dalam Thunder Annihilation Land, makhluk yang tak terkalahkan selalu hidup. Sejak zaman dahulu kala, mereka yang memasuki tanah pemusnahan guntur akan sesekali menjumpai makhluk tak terkalahkan ini. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, iblis ketiga dari kuil Dewa Iblis, Iblis Ibu Anak, bertemu dengan makhluk ini, dan keduanya bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, Iblis Ibu Anak melarikan diri karena kalah. Liao Hui berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita sekarang tidak jauh dari rumah gua Iblis Ganas, semua orang harus berhati-hati." Kali ini mereka datang ke Fierce Demon Cave Mansion. Iblis Ganas, iblis pertama di zaman dahulu kala, pernah menjadi yang terkuat di kuil Dewa Iblis. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Sejuta tahun setelah lenyapnya Iblis Ganas, kuil Dewa Iblis kemudian memiliki leluhur iblis sejati saat ini. Liao Hui, melalui penelusuran catatan kuno, mengetahui bahwa Iblis Ganas pernah berkultivasi di tanah pemusnahan guntur selama beberapa waktu dan kemungkinan besar meninggalkan rumah gua di sana. Setelah Yang Xiaotian dan Kuiox pergi, mereka membuka artefak dewa angkasa milik Xing Feng dan yang lainnya. Sebagai patriark keluarga Xing, artefak dewa luar angkasa Xing Feng berisi banyak harta karun, termasuk banyak batu roh suci, buku rahasia formasi, dan bahan untuk membangun formasi dewa tingkat ke-10. Bahan-bahan sangat penting untuk membangun formasi dewa tingkat ke-10. Semua bahan Xing Feng memiliki kualitas unggul, cukup bagi Yang Xiaotian untuk berlatih teknik formasi selama beberapa tahun. Selain benda-benda tersebut, ada juga beberapa harta karun air guntur kesengsaraan surgawi dan harta karun sistem guntur. Tampaknya harta karun air guntur kesengsaraan surgawi dan sistem guntur ini diperoleh oleh Xing Feng di tanah pemusnahan guntur, dan sekarang semuanya jatuh ke tangan Yang Xiaotian dengan harga murah. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan seluruh air guntur kesengsaraan surgawi dan kemudian mengambil manik guntur. "Ini adalah manik petir pengikat harta karun," kata Guru Ding. "Manik petir pemecah harta karun."
Yang Xiaotian terkejut. Manik petir pengikat harta karun adalah artefak dewa sistem guntur yang dibuat oleh Yang Mulia Duobao, jelas Guru Ding. Manik petir pengikat harta karun ini bukanlah artefak yang bersifat menyerang, ini adalah artefak dewa pencari harta karun. Dengan kekuatan dewa yang diresapi dalam manik ini, Anda dapat merasakan keberadaan harta sistem guntur dalam jarak 100 mil. Sungguh tidak terduga menemukan manik petir pengikat harta karun di sini. Aku penasaran bagaimana keluarga Xing bisa memilikinya. Yang Xiaotian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa manik petir pengikat harta karun memiliki efek seperti itu. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Duobao Venerable sebelumnya. Yang Mulia Duobao. Yang Xiaotian bingung. Kamu akan menemuinya di masa depan, kata Master Ding. Wajar jika kamu belum pernah mendengar tentangnya karena di alammu saat ini, kamu belum pernah melihat makhluk setingkatnya. Yang Xiaotian mengakuinya sambil tersenyum kecut. Selanjutnya, ia menyempurnakan manik petir pengikat harta karun dan, mengikuti instruksi Guru Ding, mencoba untuk memasukkan kekuatan surgawi ke dalamnya. Seketika, manik petir pengikat harta karun melepaskan kekuatan yang tak terlihat. Memang, Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan harta karun sistem petir dalam jarak 100 mil. Akan tetapi, jangkauan penginderaannya masih agak terbatas, suatu kelemahan dalam skenario yang sempurna. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terus menjelajah lebih dalam. Meskipun dia telah menemukan lebih dari 70 kolam air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, itu masih jauh dari cukup untuk menyelamatkan Yuan Wei, dia masih membutuhkan 130 kolam. Sekarang, hanya tinggal sekitar 10 hari lagi hingga periode ketika energi guntur di tanah pemusnahan guntur akan melemah. Tetapi waktu yang tersisa bagi mereka hanya sekitar 5 hari. Karena mereka memerlukan waktu 5 hari lagi untuk terbang keluar dari Thunder Annihilation Land. Dia berharap dalam 5 hari ini, dia bisa menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat yang tersisa. Jika dia melewatkan kesempatan ini di tanah pemusnahan guntur, akan makin sulit baginya untuk menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat di masa mendatang. 3 hari berikutnya berlalu. Dalam 3 hari ini, meskipun Yang Xiaotian dan kelompoknya menemukan kolam air guntur kesengsaraan surgawi yang lain, kolam ini hanya berjenis 7 kali lipat, dan jumlahnya hanya sekitar 20 kolam. Hanya tinggal beberapa hari lagi hingga masa ketika energi gemuruh di Thunder Annihilation Land akan mereda. Waktunya semakin dekat. Hari lain telah berlalu. Saat ini, Yang Xiaotian dan kelompoknya telah mencapai inti area terdalam di Thunder Annihilation Land. Ini juga merupakan tempat paling berbahaya di Thunder Annihilation Land. Semburan energi guntur yang terus-menerus dimuntahkan dari tanah, gelombang yang tak berujung, menyebar ke seluruh ruang. Untungnya, saat itu energi guntur sedang melemah, kalau tidak, lonjakan energi guntur pasti lebih kuat. Yang Xiaotian mengernyitkan dahinya sembari menatap energi guntur yang tak henti-hentinya meletus di hadapannya. Terpengaruh oleh energi guntur, kemajuan mereka penuh dengan kesulitan, dan pencarian air guntur kesengsaraan surgawi menjadi jauh lebih sulit. Sekarang, hanya tersisa 1 hari. Jika mereka tidak dapat menemukan air guntur kesengsaraan surgawi dalam sehari, mereka harus meninggalkan tanah pemusnahan guntur. Tepat saat Yang Xiaotian mengerutkan kening, tiba-tiba, sapi Kui berhenti dan melihat ke arah tertentu. Xiaotian, ada sesuatu yang aneh di depan. Aneh. Yang Xiaotian mengulurkan kekuatan jiwanya tetapi tidak merasakan apapun. Ada formasi sistem guntur di depan. Kui Ox merasakannya. Pembentukan sistem guntur. Yang Xiaotian bingung. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka tidak menemui formasi sistem guntur apapun. Lalu, siapakah yang mendirikan formasi semacam itu di kedalaman terdalam tanah pemusnahan guntur? Ayo kita lihat. Setelah itu, kelompok itu terbang menuju ke arah yang dirasakan oleh Kui Ox. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian melihat sebuah rumah gua. Rumah gua ini seluruhnya dibangun dari batu surgawi dan besi surgawi sistem guntur yang langka. Seluruh rumah gua itu memancarkan energi guntur, seakan-akan telah menyatu dengan tanah pemusnahan guntur. Melihat rumah gua seperti itu di Thunder Annihilation Land merupakan suatu kejutan bagi mereka semua. Mereka menerobos lapisan energi guntur dan tiba di depan rumah gua. Arai petir surgawi Yin Yang. Seru Yang Xiaotian sambil menatap rumah gua di hadapannya. Dia melihat bahwa pada batu-batu surgawi dan besi surgawi yang digunakan untuk membangun rumah besar itu, terdapat segala macam rune formasi guntur yang tertulis, menjadikan seluruh rumah besar itu sendiri merupakan susunan guntur surgawi Yin Yang.
Arai guntur surgawi yin yang merupakan salah satu arai surgawi sunyi yang dijelaskan dalam catatan yang ditinggalkan oleh penguasa langit dan bumi. Pada saat itu, tiba-tiba bagian dalam rumah gua itu berkilauan dengan cahaya, dan suatu kekuatan dahsyat meledak. Kekuatan iblis mayat, seru kalajengking surgawi dengan kaget. Yang Xiaotian langsung teringat Liao Hui, murid Dewa Iblis kuno. Apakah Liao Hui dan para ahli dari klan iblis mayat kuno telah memasuki rumah gua ini sebelum mereka? Saat kekuatan iblis mayat melonjak, tak lama kemudian, energi guntur yang dahsyat memenuhi udara. Air guntur kesengsaraan surgawi. Kuiox mengidentifikasi energi itu, lalu berbicara. Jelas, ada air guntur kesengsaraan surgawi di dalam rumah gua ini, dan pada saat ini, Liao Hui dan para ahli dari klan iblis mayat kuno sedang menghancurkan segel di dalam rumah gua dan telah memperoleh air guntur kesengsaraan surgawi. Yang Xiaotian segera berhenti ragu-ragu, memusatkan rune petir di tangannya, dan terus menyuntikkannya ke dalam arai petir surgawi yin yang, berupaya sekuat tenaga untuk menghancurkan arai tersebut. Akan tetapi, meskipun arai guntur surgawi yin yang tidak sekuat formasi pedang Desolate Limitless atau formasi iblis kura-kura hitam Desolate Limitless, namun susunan itu sangat rumit, dan untuk menghancurkannya akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 jam. Setelah 3-4 jam, Liao Hui dan yang lainnya mungkin sudah mengambil semua air guntur kesengsaraan surgawi dari rumah gua. Ketika Yang Xiaotian bertanya kepada Master Ding apakah ada caranya dan mengetahui bahwa Master Ding akan membutuhkan 100 air guntur kesengsaraan surgawi untuk menerobosnya secara langsung, Yang Xiaotian terdiam dan harus menghancurkan susunan besar itu sendiri. 3 jam kemudian, arai guntur surgawi yin yang akhirnya hancur. Yang Xiaotian dan kelompoknya dengan cepat menyerbu ke dalam rumah gua. Saat memasuki rumah besar itu, mereka melihat sebuah altar pengorbanan di aula utama, diselimuti oleh energi guntur yang kuat, tetapi kolam di dalam altar itu kosong, yang menunjukkan bahwa air guntur kesengsaraan surgawi jelas telah diambil oleh Liao Hui dan yang lainnya. Mereka masih di dalam rumah gua, cari. Kata Yang Xiaotian dengan suara berat. Bab 697, air guntur kesengsaraan surgawi purba kolam bagian dalam altar, bila diisi sampai penuh, akan berisi sedikitnya 4 hingga 500 takaran air guntur kesengsaraan surgawi tingkat 9. Liao Hui dan orang-orangnya pasti telah memperoleh 4 hingga 500 takaran air guntur kesengsaraan surgawi tingkat 9. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia harus menemukan Liao Hui dan orang-orangnya. Selama dia menemukan Liao Hui dan orang-orangnya, dia akan bisa menyelamatkan Yuan Wei dan mencari tahu keberadaan Kaisar Surgawi awal yang agung. Ruang dalam gua itu lebih luas dari yang dibayangkan Yang Xiaotian. Setelah melewati aula depan, yang terlihat adalah dataran luas, dan di baliknya, pegunungan tak berujung. Di atas pegunungan itu, berdiri kompleks demi kompleks kelompok istana. Ketika Yang Xiaotian memperluas kekuatan jiwanya untuk mencari para master tingkat tinggi dari klan iblis mayat kuno, dia menemukan bahwa di sini, kekuatan jiwanya sangat ditekan, hanya dapat mencakup area dalam radius 10 mil. Hal ini menyebabkan hatinya hancur. Di dunia gua yang luas ini, kekuatan jiwa yang mencakup radius 10 mil praktis tidak berguna. Dan meskipun kekuatan jiwa sapi kui memiliki jangkauan yang lebih luas, mencapai beberapa puluh mil, namun itu pun tidak banyak gunanya. Rombongan itu bergegas terbang menuju kompleks istana di pegunungan di depan. Setelah tiba di sebuah istana yang sangat besar, mereka melihat bahwa pintu-pintu besarnya telah dibuka oleh seseorang. Saat ia masuk, Yang Xiaotian menemukan bahwa semua yang ada di dalam istana telah dipindahkan keluar. Tidak diragukan lagi, barang-barang di dalamnya semuanya diambil oleh para master tingkat tinggi dari klan iblis mayat kuno. Kelompok itu terus terbang menuju istana berikutnya. Istana berikutnya adalah ruang pemurnian pil, namun sama tandusnya, dan semua ramuan telah diambil. Melihat ini, hati Yang Xiaotian semakin hancur. Setelah itu, semua istana menjadi sama, setiap barang di dalamnya telah diambil oleh para master tingkat tinggi dari klan iblis mayat kuno. Ketika Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di ujung pegunungan, di istana terakhir, tempat itu masih kosong. Ekspresi wajah semua orang muram. Meskipun kelompok itu tidak mengetahui siapa pemilik tempat tinggal di gua itu, seseorang yang mampu meninggalkan tempat tinggal seperti itu di bagian terdalam tanah pemusnahan guntur pastilah merupakan sosok yang sangat kuat. Barang-barang yang ada di dalam gua tempat tinggal itu tentu saja luar biasa. Akan tetapi, kini semuanya telah diambil oleh para master tingkat tinggi dari klan iblis mayat kuno. Yang Xiaotian, yang tidak mau menyerah, terus terbang maju,
akhirnya mencapai ujung gua. Namun, ia tidak menemukan jejak anggota klan iblis mayat kuno. Gua ini pasti memiliki lorong spasial lain untuk keberangkatan, dan mereka pasti pergi melalui lorong lain, kata Kuiox dengan serius. Lagi pula, klan iblis mayat kuno mungkin sudah pergi sejak lama. Tanah pemusnahan guntur itu luas dan bahkan jika mereka ingin mengejarnya, akan sangat sulit untuk mengejarnya. Pada saat ini, Yang Xiaotian tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk melihat istana yang telah mereka lewati. Saat mereka datang ke sini sebelumnya, dia tidak menyadari sesuatu yang istimewa pada istana-istana ini. Tetapi sekarang, ketika menoleh ke belakang, dia dapat melihat bahwa kompleks tersebut tampak membentuk peta formasi besar di dalam pegunungan. Susunan Laut Guntur Yin Yang. Seru Yang Xiaotian dengan terkejut. Seluruh rumah gua itu dibangun menjadi susunan guntur surgawi Yin yang kolosal, dan kompleks istana di depannya dibangun menjadi susunan Laut Guntur Yin Yang. Arai Laut Guntur Yin Yang dan arai guntur surgawi Yin yang berasal dari sumber yang sama. Akan tetapi, arai Laut Guntur Yin Yang ini agak lebih rumit dibandingkan arai guntur surgawi Yin Yang, sehingga Yang Xiaotian akan membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk menembus arai Laut Guntur Yin Yang ini. Dan kini, Yang Xiaotian dan kawan-kawan kehabisan waktu, ia harus meninggalkan gua tempat tinggalnya dalam waktu 6 jam. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Yang Xiaotian tetap memutuskan untuk menghancurkan Yin Yang Thunder si Arai. Dia merasa bahwa ada rahasia yang tersembunyi di dalam Yin Yang Thunder si Arai ini. Maka, Yang Xiaotian pun tiba di atas kompleks istana, tangannya mulai memadatkan rune guntur, terus-menerus menanamkannya ke dalam istana-istana di hadapannya. Setelah memahami formasi besar Dewa Iblis, dia sekarang tidak memerlukan pena jimat untuk membangun rune formasi tersebut. Ketika rune petir satu demi satu terus-menerus tercetak ke dalam istana, setiap istana mulai menyala satu demi satu, memancarkan cahaya yang menggelegar. Melihat 10.000 istana terus-menerus memuntahkan lapisan demi lapisan cahaya yang menggelegar, kala jengking surgawi dan yang lainnya menahan napas. Namun, memadatkan rune petir ini sangat melelahkan bagi kekuatan surgawi, dan saat Yang Xiaotian telah mengaktifkan setengah dari istana, dia sudah kesulitan. Karena tidak punya pilihan lain, dia menelan seteguk air petir kesengsaraan 9 surga dan terus memadatkan rune petir. Akhirnya, 5 jam kemudian, Yang Xiaotian mengaktifkan istana terakhir. Saat Yang Xiaotian mengaktifkan istana terakhir, cahaya dari semua istana melonjak, memuntahkan energi gemuruh seperti letusan gunung berapi. Yang Xiaotian ditelan oleh energi dahsyat ini. Tepat saat yang lain hendak campur tangan, Yang Xiaotian angkat bicara, tidak perlu. Energi guntur tak terbatas yang menelan Yang Xiaotian tidak menyerangnya, tetapi malah meraung ke dalam kehampaan. Kehampaan bergetar dengan cahaya terang, juga menyemburkan lapisan energi guntur, dan sebuah istana raksasa muncul, terbang keluar dari kehampaan. Kerumunan orang tercengang, tak seorang pun menyangka bahwa ada istana lain yang tersembunyi di sana. Yang Xiaotian memandang istana ini, dipenuhi dengan keheranan. Memang, penilaiannya benar, susunan Laut Guntur Yin yang menyembunyikan sebuah rahasia. Tetapi rahasia apakah yang tersembunyi di dalam istana yang muncul dari kehampaan ini? Jika dia tidak mempelajari formasi secara intensif, dia tidak akan pernah menyadari bahwa kompleks istana di hadapannya adalah Yin Yang Thunder si Arai. Jadi, Yang Xiaotian dan teman-temannya mendekati istana yang muncul dari kehampaan. Pintu-pintu istana ini tidak dijaga, dan dengan dorongan dari Yang Xiaotian dan yang lainnya, pintu itu pun terbuka. Begitu terbuka, gelombang energi gemuruh yang luar biasa dan sangat murni menyerbu ke arah mereka bagaikan ombak. Bahkan air guntur kesengsaraan 9 surga tidak memiliki energi guntur yang melonjak dan murni. Yang Xiaotian dan Sapi Kui merasa gembira saat melihat ke dalam, dan melihat panggung ritual raksasa di dalam istana. Dari sana, energi guntur muncul dan berubah menjadi berbagai fenomena. Untaian energi guntur ini benar-benar mengembun menjadi roh guntur. Air guntur kesengsaraan surgawi purba. Yang Xiaotian sangat gembira, karena di dalam istana ini ada air guntur kesengsaraan surgawi purba. Air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Master Ding juga bersemangat. Di tengah kegembiraan mereka, Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang menuju panggung ritual. Mereka melihat panggung ritual yang ditulisi dengan rune guntur yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi besar pemakan yang tanpa henti melahap energi guntur kesengsaraan dari tanah pemusnahan guntur. Setelah bertahun-tahun melahap, sekarang ada kolam kecil air guntur kesengsaraan surgawi primordial.
Meskipun kolam kecil air guntur kesengsaraan surgawi primordial tidak luas, ia menampung 2 hingga 300 bagian. Dengan begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi primordial, mereka pasti bisa menyelamatkan Yuan Wei. Bahkan ada kemungkinan mereka dapat menghidupkan kembali akar pohon yang hangus. Tanpa sepatah kata pun, Yang Xiaotian mendobrak batasan di panggung ritual dan kemudian mengumpulkan semua air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Setelah mengumpulkan semua air petir kesengsaraan surgawi primordial, Yang Xiaotian merasakan beban terangkat dari sekujur tubuhnya. Beberapa hari terakhir ini, ia terus-menerus khawatir tidak menemukan cukup air petir kesengsaraan 9 surga. Sekarang, menemukan begitu banyak air petir kesengsaraan surgawi primordial bagaikan kegembiraan yang tak terduga. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sudut-sudut lain aula besar itu. Di belakang panggung ritual, ada beberapa ruangan. Tidak pasti apa yang ada di dalam ruangan itu. Bab 698 Iblis Ganas Solusi Sejati Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeberangi altar menuju ruang pertama. Di ruangan pertama, tak ada apapun kecuali teknik kultivasi dan kitab rahasia keterampilan tertinggi, bersama dengan beberapa kitab rahasia formasi. Pandangan Yang Xiaotian jatuh pada salah satu kitab rahasia, dan dia membukanya untuk melihat solusi sejati Iblis Ganas. Setan Ganas Solusi Sejati. Baik Yang Xiaotian maupun rekan-rekan Kuiox sangat terkejut. Solusi sejati Iblis Ganas. Mungkinkah rumah gua ini ditinggalkan oleh Iblis Ganas? Seru kalajengking surgawi dengan kaget. Sebagai pembunuh nomor 1 di benua Zongtian, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Iblis Ganas? Iblis Ganas dulunya merupakan iblis terdepan di benua gelap. Meski Iblis Ganas telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kengerian terhadap namanya masih mengintimidasi semua orang. Bahkan sebagai pembunuh nomor 1 di benua Zongtian, dibandingkan dengan iblis pertama di zaman dahulu, Iblis Ganas, dia masih jauh tertinggal. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk membolak-balik buku rahasia lainnya, dan menemukan buku catatan yang ditinggalkan oleh Iblis Ganas. Sepertinya rumah gua ini memang ditinggalkan oleh Iblis Ganas di masa itu, kata Kuiox dengan penuh emosi. Jika seseorang berbicara tentang zaman kuno, Iblis Ganas bahkan sudah ada sebelum dia. Dulu, saat dia belum menjadi Raja Lautan Binatang Surgawi, Iblis Ganas sudah menjadi iblis pertama di benua hitam. Belakangan, ia menjadi Raja Lautan Binatang Surgawi, namun saat itu, Iblis Ganas sudah lenyap. Ketika Iblis Ganas menghilang tahun itu, ada banyak spekulasi. Aku bertanya-tanya apakah rumah gua ini menyimpan rahasia di balik hilangnya dia, kata kalajengking surgawi. Yang Xiaotian membaca sekilas buku catatan Iblis Ganas, lalu memindahkan semua buku di ruangan itu untuk diperiksa lebih rinci nanti. Setelah itu, semua orang pergi ke ruang kedua. Ruang kedua dipenuhi dengan banyak harta karun sistem guntur. Harta karun ini, kemungkinan diperoleh oleh Iblis Ganas di tanah pemusnahan guntur, merupakan material surgawi jenis guntur dan harta karun duniawi yang langka. Yang Xiaotian membawa semuanya dan menuju ke ruangan ketiga. Di ruang ketiga, hanya ada pedang dan kotak hitam. Pedang Iblis Ganas, kata Kuiox sambil menatap pedang di hadapannya. Pedang Iblis Ganas, yang dulunya merupakan pedang iblis pertama di benua hitam, telah menyaksikan banyak sekali makhluk kuat tumbang karenanya. Iblis Ganas bahkan menggunakannya untuk membunuh sejumlah jenderal surgawi istana surgawi. Tepat saat Yang Xiaotian melangkah maju untuk mengambil pedang itu, tiba-tiba, gelombang ki iblis yang mengerikan dari pedang Iblis Ganas melesat ke langit, berubah menjadi banyak kepala iblis yang melahap ke arah Yang Xiaotian. Semua orang terkejut. Tepat saat kepala iblis yang terbentuk dari ki iblis hendak melahap Yang Xiaotian, dia mengaktifkan tubuh Dewa Takdir Surga Purba, dan seketika, ki iblis pun sirna oleh kekuatan takdir purba. Namun, yang mengejutkan Yang Xiaotian, ki iblis dari pedang Iblis Ganas itu sangat kuat, sedemikian kuatnya sehingga bahkan dengan tubuh Dewa Takdir Surga Purba miliknya, dia hanya bisa menghalau ki iblis dan tidak bisa menekannya sepenuhnya. Yang Xiaotian kemudian mengaktifkan tubuh surgawi abadi dan tubuh Dewa Takdir Surga Purba secara bersamaan, berhasil sepenuhnya menekan ki iblis dari pedang Iblis Ganas. Selanjutnya, Yang Xiaotian berhasil memurnikan pedang Iblis Ganas dan kemudian menyimpannya di dalam kuali surgawi naga hijau. Yang Xiaotian mengalihkan perhatiannya ke kotak hitam, yang jika diletakkan bersama pedang Iblis Ganas, pastilah merupakan benda yang sangat penting, namun tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Yang Xiaotian mencoba membuka kotak hitam tersebut tetapi ditolak oleh kekuatan kegelapan yang begitu kuat hingga membuatnya tercengang. Biar aku coba,
Kata Kui Ox, tubuhnya dikelilingi oleh guntur dewa yang hebat, menyelimuti kotak hitam itu. Namun, saat guntur surgawi Kui Ox menyelimuti kotak hitam itu, cahaya kegelapan dari kotak itu melonjak, sepenuhnya menahan kekuatan guntur surgawi Kui Ox. Tidak peduli seberapa keras Kui Ox mencoba mengaktifkan kekuatan guntur sucinya, dia tidak dapat membuka kotak hitam itu. Kali ini semua orang benar-benar takjub. Kekuatan sapi Kui sudah diketahui semua orang. Bahkan puncak para dewa surgawi berjuang untuk menahan guntur surgawinya, namun sekarang, ia tidak dapat memecahkan kotak hitam ini. Sapi Kui yang tidak mau menerima kekalahan, mencoba beberapa kali lagi namun tetap tidak dapat membukanya. Melihat ini, Yang Xiaotian hanya bisa membawa kotak hitam itu bersamanya, berencana untuk mempelajarinya lebih lanjut setelah pergi. Setelah keluar dari ruangan ketiga, Yang Xiaotian melihat sekelilingnya lagi, memastikan tidak ada yang lain, lalu ia dan yang lainnya meninggalkan Fierce Demon Cave Mansion. Saat meninggalkan rumah gua iblis ganas, mereka melihat seluruh ruang tanah pemusnahan guntur bergetar samar, dan energi gemuruh yang meletus dari tanah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kini, hanya tinggal 5 hari lagi hingga periode melemahnya energi guntur itu berakhir. Semakin dekat ke waktu itu, semakin tidak stabil ruang di Thunder Annihilation Land. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak berlama-lama, bergegas menuju pinggiran tanah pemusnahan guntur dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, tak lama setelah mereka meninggalkan rumah gua iblis ganas, ketika melewati lautan guntur, mereka melihat seorang wanita berpakaian ketat menyerang dengan ganas dari dalam lautan guntur, namun tidak dapat melarikan diri. Jelas, wanita itu terjebak oleh formasi di dalam lautan guntur. Seperti halnya Yang Mulia Naga Agung di masa lampau yang memicu batasan leluhur-leluhur iblis mayat kuno, dan terperangkap dalam dunia yang diciptakan oleh formasi tersebut, binasa di reruntuhan pedang. Jika dia tidak mengambil tindakan, wanita itu pasti akan mati. Yang Xiaotian mengayunkan tangannya, dan tanda-tanda guntur berkumpul, membentuk diagram guntur, yang kemudian ia cetak ke lautan guntur di depan. Lautan guntur yang sebelumnya biasa-biasa saja, tiba-tiba meledak dengan kilat, memperlihatkan dinding guntur yang mencengangkan. Diagram guntur yang dibentuk Yang Xiaotian melekat pada dinding guntur dan menciptakan lubang besar di dalamnya. Wanita yang terjebak dalam dinding guntur itu sangat gembira, lalu berlari keluar melalui lubang itu. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, kata wanita itu penuh terima kasih kepada Yang Xiaotian, menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Itu tidak lebih dari sekedar uluran tangan, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara menyapa Anda? Tanya wanita itu. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, lalu segera pergi bersama Kui Ox dan yang lainnya. Namun, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah diagram yang baru saja kamu buat itu adalah diagram guntur purba? Diagram guntur primal, yang dikenal sebagai sumber semua formasi sistem guntur, dikatakan mampu menghancurkan susunan guntur apapun. Bahkan ayahnya tidak mengetahuinya, jadi bagaimana pria bertopeng ini bisa melakukannya? Ya, Yang Xiaotian melirik wanita itu dan mengangguk. Setelah mendengar bahwa itu memang diagram petir primal, wanita itu menjadi sangat gembira, itu benar-benar diagram petir primal. Kemudian dia bertanya lagi, bolehkah aku tahu namamu? Dia menambahkan, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepadamu di masa mendatang. Yang Xiaotian mengenakan topeng kepala naga, dan dia mungkin bisa mengetahui identitasnya jika dia menyelidikinya nanti, jadi dia tidak menyembunyikannya, Tuan Long. Kau adalah Lord Long, seru wanita itu kaget, kau adalah orang yang memahami 1000 pilar Dewa Iblis 2 tahun lalu. Sepertinya begitu, jawab Yang Xiaotian saat melihat reaksi wanita itu. Jadi, Anda adalah Tuan Long, kata wanita itu dengan gembira. Saya berencana untuk menemui Anda di kuil Dewa Iblis setelah peristiwa di tanah pemusnahan guntur. Menemukannya, saat Yang Xiaotian sedang memikirkan hal ini, wanita itu tertawa, namaku Chen Yi, dan ayahku adalah Dewa Formasi Wutian. Formasi Dewa Wutian. Mereka sangat terkejut. Apakah wanita ini benar-benar putri Chen Wutian? Pada saat itu, sekelompok ahli terbang datang dari jauh, dipimpin oleh seorang tetua yang, ketika melihat Chen Yi, dengan gembira berkata, Nona. Lalu rombongan itu segera mendekat. Bab 699 mudah diperoleh tanpa usaha. Chen Yi melihat sosok yang mendekat dan tersenyum, melambaikan tangannya, Paman Yan. Tak lama kemudian, puluhan orang dari pihak lain pun berdatangan. Nona, Anda telah memberi kami banyak sekali pencarian.
Tetua yang dikenal sebagai Paman Yan segera mengerutkan kening saat tiba dan memarahi, jika Anda berkeliaran sendirian lagi, kami akan memberitahu ayahmu saat kami kembali. Chen Yi, bagaimanapun, menjulurkan lidahnya dan tertawa, Paman Yan, tolong jangan beritahu ayahku, oke? Paling-paling, aku tidak akan berlarian lain kali. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian semua orang, dia berkata, Paman Yan, ini Lord Long. Tuan Panjang. Tetua dan sekelompok ahli di belakangnya terkejut dan menatap Yang Xiaotian. Paman Yan, aku baru saja terjebak dalam formasi 1000 guntur, dan Lord Long lah yang menyelamatkanku, kata Chen Yi. Mendengar ini, Tetua Yan mengepalkan tangannya dengan rasa terima kasih kepada Yang Xiaotian. Terima kasih, Tuan Long, karena telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan nona kami. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, itu hanya usaha kecil, tidak perlu ucapan terima kasih. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan, bersama dengan Kui Ox dan beberapa orang lainnya, melesat menembus langit dan pergi. Kali ini, Chen Yi tidak mengejar mereka. Matanya yang indah mengikuti sosok Yang Xiaotian yang pergi untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Meskipun Tuan Long ini mengenakan topeng, dia merasa bahwa dia mungkin masih muda. Dan jika dia melepas topengnya, dia mungkin akan sangat tampan. Nona, kita juga harus segera pergi. Periode pelemahan Thunder Annihilation Land akan segera berakhir, kata Penatua Yan, menyadari Chen Yi menatap kosong ke arah sosok Lord Long yang menjauh. Chen Yi kemudian pergi bersama Penatua Yan dan yang lainnya melalui langit yang terkoyak. Nona, Tuan Long itu, apakah penguasaannya dalam formasi benar-benar setinggi itu? Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi 1000 guntur? Penatua Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia memadatkan diagram guntur primal untuk menerobos formasi 1000 guntur, kata Chen Yi. Apa? Diagram petir primal? Kau yakin? Tetua Yan terkejut. Untuk diketahui, bahkan tuan mereka tidak dapat memahami diagram guntur primal. Tentu saja, Chen Yi mengangguk, dia sendiri yang mengakuinya, itu adalah diagram guntur primal. Diagram guntur primal. Ekspresi Penatua Yan menjadi serius, aku tidak menyangka dia mengetahui diagram petir primal. Jika demikian, bakatnya dalam formasi pasti lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Kemudian dia berkata, kita harus melaporkan masalah ini kepada Tuan. Setelah itu, dia teringat sesuatu dan berkata, kita harus segera meninggalkan Thunder Annihilation Land. Kudengar patriark keluarga Xing terbunuh di Thunder Annihilation Land, dan Tuan Xing Tian sangat marah, karena telah memimpin pasukan berjuta-juta orang untuk mengepung Thunder Annihilation Land. Xing Feng sudah mati. Chen Yi tercengang dan agak tidak percaya. Pengaruh keluarga Xing menyebar ke seluruh benua gelap, dan seseorang berani membunuh Xing Feng, patriark keluarga Xing. Bukan hanya Xing Feng yang terbunuh, tetapi juga puluhan dewa surgawi dari keluarga Xing, kata Tetua Yan, semuanya tewas di tanah pemusnahan petir, itulah sebabnya Tuan Xing Tian sangat marah. Sekarang pasukan keluarga Xing telah menutup tanah pemusnahan guntur, dan seseorang harus menjalani pemeriksaan ketat sebelum pergi. Mendengar ini, Chen Yi mengerutkan kening, apakah keluarga Xing benar-benar berani menanyai kita juga? Penatua Yan menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Kali ini, Xing Feng dan puluhan dewa surgawi dari keluarga Xing yang meninggal, 5 dari mereka berada di lapisan ke-10 alam dewa surgawi. Berita tentang kejadian ini telah menyebar, membuat khawatir makhluk-makhluk kuat di benua gelap. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang berani membunuh Xing Feng dan begitu banyak leluhur keluarga Xing dari alam dewa surgawi. Setelah pergi, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya segera mengetahui tentang Lord Xing Tian yang memimpin pasukan jutaan orang untuk mengepung Thunder Annihilation Land. Akan tetapi, meskipun mereka tahu bahwa Lord Xing Tian sedang memimpin pasukan berkekuatan jutaan orang untuk mengepung Thunder Annihilation Land, Yang Xiaotian tidak terlalu peduli. Jika mereka ingin pergi, bahkan Lord Xing Tian, apalagi leluhur iblis sejati, tidak akan mampu menjebak mereka. Malam pun tiba. Yang Xiaotian melewati lembah yang mereka temui sebelumnya, lalu kelompok itu memasuki lembah untuk beristirahat, berencana untuk melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya. Sementara itu, Yang Xiaotian ingin mempelajari kotak hitam itu. Duduk di dekat api unggun, Yang Xiaotian mengeluarkan kotak hitam, lalu mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi abadi, tubuh Dewa Takdir Surga Purba, dan tubuh surgawi alam semesta purba. Akan tetapi, bahkan setelah mengaktifkan 3 tubuh surgawi dan bahkan 15 takdir kehidupan primordial campuran dan 15 niat pedang tertinggi, dia tidak dapat membuka kotak hitam itu. Pada akhirnya,
Yang Xiaotian harus menyerah untuk sementara waktu. Ia kemudian mengeluarkan akar pohon yang hangus dan menuangkan air guntur kesengsaraan surgawi primordial ke atasnya. Begitu air guntur kesengsaraan surgawi purba membasahi akar pohon yang hangus, akar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang. Melihat bahwa air guntur kesengsaraan surgawi primordial memang efektif terhadap akar pohon yang hangus, Yang Xiaotian tidak dapat menahan perasaan penuh harapan. Mulai sekarang, selama dia terus menyirami akar pohon yang hangus itu dengan air guntur kesengsaraan surgawi purba, pada akhirnya akar itu akan hidup kembali. Melihat kolam kecil air petir kesengsaraan surgawi purba, Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu menelan ludah. Seketika, energi petir dalam air petir kesengsaraan surgawi purba mengalir ke seluruh tubuhnya. Yang Xiaotian merasakan kesegaran luar biasa di sekujur tubuhnya, dan jiwa bela diri kura-kura hitam dan jiwa bela diri naga hitam api emas melonjak dengan aktivitas bercahaya. Sejak transformasi dua jiwa bela diri menjadi jiwa bela diri raja tertinggi, kemajuan mereka terhenti total, tetapi sekarang, ada tanda-tanda perbaikan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mempraktikkan teknik penggabungan niat pedang dan menyatu dengan niat pedang-pedang surgawi Xing Feng, tiba-tiba, suara udara yang terkoyak datang dari jauh. Air petir kesengsaraan 9 surga ini sungguh mengasyikkan. Dengan begitu banyaknya, jiwa bela diriku bahkan mungkin berubah menjadi jiwa bela diri raja tertinggi. Dan tubuh 3000 dewa iblisku bahkan mungkin bisa maju ke tingkat ke-10. Dengan begitu banyak harta yang diperoleh dari iblis ganas itu kali ini, Raja Dewa Iblis pasti akan senang dan memberi kita hadiah yang melimpah saat kita kembali. Suara-suara samar yang membawakan percakapan terdengar mendekat. Dewa Setan Dewa. Mendengar ini, mata Yang Xiaotian terbuka lebar, lalu dia bersama Kui Ox dan yang lain, tiba-tiba bangkit berdiri dan melesat ke langit. Saat mereka baru saja meninggalkan lembah, mereka melihat sekelompok besar ahli terbang ke arah mereka, itu adalah Liao Hui dan yang lainnya dari klan Iblis Mayat Kuno. Setelah memastikan bahwa itu memang Liao Hui dan orang-orangnya, keterkejutan Yang Xiaotian segera berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak menyangka akan bertemu Liao Hui dan kelompoknya sebelum meninggalkan tanah pemusnahan guntur. Sungguh seperti menemukan sesuatu yang belum pernah dicari, usaha datang tanpa perlu mencari. Liao Hui, yang memimpin kelompok itu, sedang terbang ke arah ini ketika dia tiba-tiba melihat beberapa orang muncul dari lembah dan menghalangi jalan mereka, menyebabkan ekspresinya berubah dingin. Siapa orang-orang rendahan ini? Minggir! Teriak leluhur iblis mayat kuno sambil melancarkan serangan telapak tangan ke arah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Telapak tangan iblis mayat yang besar datang bergulung-gulung dan bergemuruh ke arah wajah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Leluhur iblis mayat kuno ini tidak lemah dan berada di tahap akhir dari 4 tingkat dewa surgawi. Namun, tepat saat telapak tangannya hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba, cahaya pedang menyilang, langsung mengiris kekuatan telapak tangannya hingga berkeping-keping. Kemudian, lebih cepat dari kilat, cahaya pedang itu menghantam leluhur iblis mayat kuno itu. Saat dia menyentuh tanah, tubuhnya telah terbelah menjadi 2 bagian oleh cahaya pedang yang bersilangan. Leluhur Lin. Saat kelompok iblis mayat kuno bereaksi dalam keterkejutan dan kemarahan, Yang Xiaotian melesat maju dan muncul di hadapan mereka, dengan 15 niat pedang tertinggi diaktifkan, membentuk penghalang pedang. Penghalang pedang, yang dipenuhi dengan ki pedang segudang, bergulung dengan dahsyat, melepaskan serangan gencar terhadap kelompok iblis mayat kuno. Bab 700 banding 1000 Dewa Iblis, 15 niat pedang tertinggi. Setelah terkejut hebat, Liao Hui meraung, "Kau Yang Xiaotian. Bunuh! Bunuh Yang Xiaotian!" Ketika melihat 15 maksud pedang tertinggi, ketika melihat penghalang pedang, dia hampir seketika mengenali Yang Xiaotian. Kembali di benua Dewa Biru, Yang Xiaotian telah menggunakan jurus ini untuk membantai pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari 3 ras iblis besar. Mata Liao Hui dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengacungkan pedang gandanya, dengan ki pedang melesat keluar dengan dahsyat. Bunuh! Hampir 100 ahli dewa surgawi dari ras iblis mayat kuno semuanya memobilisasi kekuatan surgawi mereka dan menyerang Yang Xiaotian. Hampir 100 pembangkit tenaga dewa surgawi bergerak. Kekuatan sebesar itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan mereka begitu dekat sehingga penghalang pedang Yang Xiaotian dan dirinya sendiri langsung tenggelam oleh kekuatan hampir 100 dewa surgawi dari ras iblis mayat kuno. Saat kalajengking surgawi dan yang lainnya terkejut, mereka melihat saat kekuatan Liao Hui dan yang lainnya menelan Yang Xiaotian,
tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, dan kekuatan penghancur bumi milik Liao Hui dan kelompoknya membombardir cahaya keemasan itu. Suara ledakan keras bergema tanpa henti. Akan tetapi, dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki pasukan iblis mayat kuno, mereka tidak dapat menerobos cahaya keemasan ini. Saat Liao Hui dan yang lainnya menyaksikan dengan tak percaya, penghalang pedang yang baru saja tenggelam muncul kembali, dan dari dalamnya memancar sinar pedang dan cahaya yang mengerikan, menyerang Liao Hui. Tepat saat para ahli dari ras iblis mayat kuno hendak bergerak, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan miliaran guntur surgawi melesat ke langit. Tidak seorang pun tahu kapan sapi kui telah berubah menjadi bentuk aslinya, kaki sapi raksasa yang menopang langit itu menghantam dengan keras. Lautan guntur menelan bermil-mil langit dan bumi. Kalajengking surgawi, Peng Long, Xie Wuxin, dan yang lainnya juga menyerang sekaligus. Formasi pedang Dewa Iblis Kuno. Seorang ahli Dewa Surgawi tahap akhir dari ras iblis mayat kuno berteriak ketika pedang surgawinya menyerang sapi kui. Pedang Ki begitu kuat sehingga merobek lapisan lautan guntur. Para tetua ras iblis mayat kuno lainnya juga ikut mengambil tindakan, melancarkan serangan ke arah sapi kui. Dalam sekejap, Ki pedang melonjak hebat, dan kekuatan iblis mayat melolong menembus langit dan bumi, menciptakan dunia pedang dan iblis mayat. Dengan memobilisasi formasi pedang Dewa Iblis Kuno, para ahli ras iblis mayat kuno melepaskan kekuatan yang jauh melampaui formasi pedang Dewa Pembantai yang diatur oleh Xing Tian dan yang lainnya. Ledakan. Lautan guntur Kuiox terus-menerus bertabrakan dengan formasi pedang lawan. Pedang Ki terhempas. Energi iblis mayat melesat keluar dengan dahsyat. Guntur surgawi bagaikan hujan meteor batu membombardir bumi, gunung, puncak guntur, dan lautan di sekitarnya. Segala sesuatunya hancur menjadi debu. Badai pasir memenuhi langit, air laut tergantung terbalik, seolah-olah itu adalah kiamat. Sementara itu, Liao Hui dihantam balik berulang kali oleh penghalang pedang dari Yang Xiaotian. Liao Hui mundur ratusan mil sebelum menenangkan diri, darah mengucur dari sudut mulutnya, menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya. Beberapa tahun yang lalu, ketika pasukan besar dari 3 ras iblis menyerang benua Dewa Biru, Yang Xiaotian baru saja menerobos ke alam roh surgawi. Hanya dalam beberapa tahun, bagaimana Yang Xiaotian menjadi sekuat ini? Bahkan dia, Dewa Surgawi tingkat ke-7, tidak dapat menahan penghalang pedang Yang Xiaotian. Pada saat itu, sosok Yang Xiaotian melintas, sudah mendekati Liao Hui. Tepat ketika Liao Hui mengira Yang Xiaotian akan mengaktifkan kembali 15 pedang tertinggi, tiba-tiba, tubuh Yang Xiaotian meletus dengan cahaya iblis yang mencapai langit, dan satu demi satu, Dewa Iblis raksasa muncul di belakangnya. Para Dewa Iblis ini adalah pusat kekuatan dari formasi besar Dewa Iblis. Tidak lebih, tidak kurang, totalnya 1000 Dewa Iblis. 1000 Dewa Iblis berkumpul, para Dewa Iblis meraung di langit dan bumi, dan kekuatan iblis yang mengerikan menelan langit dan melahap bumi. Kekuatan iblis yang luar biasa membanjiri surga. Pada saat ini, semua orang di tanah pemusnahan guntur merasakan kengerian dari kekuatan iblis dan kekuatan iblis ini. Chen Yi dan Tetua Yan beserta yang lainnya sedang bergegas menuju ke pinggiran tanah pemusnahan guntur ketika mereka tiba-tiba merasakan kekuatan iblis yang mengerikan ini dan kekuatan Dewa Iblis, dan mereka semua menjadi sangat waspada. Bagaimana bisa ada kekuatan iblis yang begitu mengerikan dan kekuatan Dewa Iblis di tanah pemusnahan guntur? Wajah Tetua Yan berubah. Mungkinkah leluhur iblis sejati? Kudengar leluhur iblis sejati telah mengembangkan sihir tertinggi leluhur iblis yang sunyi, dengan kekuatan iblis seperti lautan kiamat, yang mampu menenggelamkan miliaran ruang. Seorang tetua di belakang Tetua Yan berkata dengan ketakutan. Liao Hui bersama para ahli dari klan iblis mayat kuno juga menatap ngeri ke arah 1000 Dewa Iblis di belakang Yang Xiaotian. Bagaimana mungkin kau bisa memadatkan Dewa Iblis dari formasi besar 3000 Dewa Iblis? Raut wajah Liao Hui berubah drastis saat dia berbicara dengan suara gemetar. Tokoh-tokoh kuat lain dari ras iblis juga telah memahami formasi besar 3000 Dewa Iblis, dan beberapa telah memahami lebih dari 1000 pilar Dewa Iblis, jadi mengapa hanya Yang Xiaotian yang mampu memadatkan Dewa Iblis dari formasi besar 3000 Dewa Iblis. Tatapan mata Yang Xiaotian sedingin es, tinjunya menggelegar saat ia menyerang. Seketika, ribuan Dewa Iblis di belakangnya melolong dan beraksi, dengan kekuatan ribuan Dewa Iblis yang meledak dari tinju Yang Xiaotian. Iblis mayat pencipta langit dan bumi. Liao Hui berteriak, dengan gila mendesak kekuatan sucinya, dan mengayunkan pedang iblisnya. Saat ki pedang meletup, muncullah iblis mayat raksasa yang mengungkap misteri tertinggi dari iblis mayat.
Namun, di tengah suara-suara yang mengamuk, pedang Qi Liao Hui langsung diledakkan oleh kekuatan 1000 Dewa Iblis milik Yang Xiaotian. Kemudian, kekuatan Dewa Iblis menerobos masuk ke dalam iblis mayat dan menyerang Liao Hui secara langsung. Liao Hui menjerit memilukan, jatuh bagaikan daun patah ke puncak gunung guntur di tepi surga. Gunung guntur hancur. Yang Xiaotian melangkah maju dan tiba di depan Liao Hui, dengan pedang Dewa Biru muncul di tangannya. Yang Xiaotian, beraninya kau. Tetua Iblis Mayat kuno yang berada di tahap akhir puncak tingkat ke-10 Dewa Surgawi meraung, jika kau membunuh Tuan Muda Liao, kami akan memusnahkan benua Dewa Biru dengan segala cara. Namun saat dia berbicara, pedang Dewa Biru di tangan Yang Xiaotian menusuk tenggorokan Liao Hui. Pedang Dewa Biru menebas tepat di bagian tengah tenggorokan, dan saat ditarik keluar, darah menyembur keluar seperti air mancur. Melihat ini, tetua puncak tingkat 10 dari iblis mayat kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah dan sedih, Yang Xiaotian. Dan pada saat itu, lautan guntur Kuiox tengah meluncur ke arahnya. Terdengar seruan jeritan. Tiba-tiba, banyak tetua iblis mayat kuno terhempas oleh lautan guntur Kuiox. Kalajengking Surgawi, yang memegang pedang Kalajengking Surgawi, memasuki keributan di antara orang-orang dari iblis mayat kuno. Pedang Kalajengking Surgawi muncul dan menghilang secara tak terduga, dan setiap tebasan pasti membawa serta bercak darah. Meskipun para tetua iblis mayat kuno ini tidak lemah kekuatannya, menghadapi Kalajengking Surgawi, pembunuh nomor 1 di benua Zongtian, mereka masih berjuang. Pedang Kalajengking Surgawi diciptakan untuk membunuh, setiap tebasannya mematikan. Kalajengking Surgawi, Dewa Iblis kami pasti akan memusnahkan organisasi Kalajengking Surgawimu. Sesepuh lain dari iblis mayat kuno tingkat 10 Dewa Surgawi meraung marah, menyerang Kalajengking Surgawi dengan pedang iblisnya. Kalajengking Surgawi bertarung dengannya. Setelah Yang Xiaotian membunuh Liao Hui, dia berbalik dan sekali lagi menyerang sesepuh lain dari iblis mayat kuno, terkadang menggunakan 15 niat pedang tertinggi, terkadang tubuh surgawi abadi, terkadang formasi besar 3000 Dewa Iblis. Meskipun saat ini dia hanya bisa memadatkan 1000 Dewa Iblis dan tidak mampu mengerahkan kekuatan penuh dari formasi besar 3000 Dewa Iblis, namun kekuatannya tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh para tetua iblis mayat kuno, yang merupakan Dewa Surgawi tingkat ke-5, ke-6, atau bahkan ke-7. Cahaya Dewa Iblis menerangi langit dan bumi, dan kemanapun Yang Xiaotian lewat, hampir tak seorang pun dapat menolaknya. Suara pertempuran mengguncang langit. Cahaya pedang, kekuatan iblis, dan lautan guntur memenuhi ruang angkasa yang tak terhitung banyaknya. Para petarung dari berbagai faksi di Thunder Annihilation Land semuanya gemetar. Saat ini, hari sudah larut malam, dan banyak sekali binatang petir berkeliaran di tanah pemusnahan petir, namun tidak ada satupun binatang yang berani mendekat. Malam semakin larut. Malam yang pekat di benua gelap ditambah dengan lapisan kegelapan lainnya. Di bawah kekuatan penghancur Yang Xiaotian, Kuiox, dan lainnya, segalanya di sekitarnya berubah total. Kuiox menatap sesepuh puncak tahap akhir tingkat 10 yang hampir mati dari klan iblis mayat kuno, dan dengan satu hentakan, menghabisinya.